Halo, selamat siang sahabat PMI. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Siang. hari ini bisa berjumpa kembali di ruang dengar sahabat PMI bersama saya Devrina dan ada rekan saya Mas Ferdianto di program obrolan santai Kanal Simpadu PMI. Kami akan menemani sahabat PMI semuanya selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita ngobrol-ngobrol langsung dengan eh, mereka, para instruktur dan trainer yang sudah berpengalaman melintang untuk melatih calon-calon PMI. Jadi kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Pelindungan PMI, kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi ini kan dibiayai oleh pemerintah. Jadi berkenan dengan itu, kami sudah tersambung dengan para instruktur CPMI di BLK pemerintah, yaitu di UPT BLK Jember dan Tulungagung. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Siang, Mbak siang. Devi. Oke, selamat siang. Bapak Ibu bisa dikenalin dulu satu-satu. Bapak Stefanus kan untuk pertama kali. Ya, nama saya Stefan di program. Hmm. Instruktur apa ini Pak di Jember? Saya banyaknya di attitude dan di motivasi kerja. Oke. Kalau dengan Bu ini, Bu Irma di Ya, Tulungagung? selamat siang. Kenalkan saya nama panjang saya ya, Siti Iya, Khairul Umah. Cuman panggilan saya Bu Irma. Bu Irma. Instruktur apa ini Iya, Bu di Tulungagung? bahasa Kantonis juga trainer housekeeper ya. Hmm. Bahasa Kantonis ini yang dipakai sehari-hari di Hong Kong Bu ya? Tuh. Betul. Oke. Ini Bu, kita mau nanya-nanya nih soal apa sih pentingnya belajar bahasa dan belajar soal materi pengembangan diri bagi calon PMI. Sebelumnya dengan Bu Bu Rifa di Wonojati sudah tersambung? Sudah, Oke. Selamat siang Ibu. Selamat bergabung di Zoom meeting kami. selamat siang Mbak. Oke. Ibu bisa Siang. kenalan dulu Bu, nama sama instruktur apa di BLK mana? Ya, saya namanya Bu Rifah, biasa dipanggil Ibu Eva. Mm-mm. Saya dari BLK Pemerintah Wonojati, Malang. Saya Malang. instruktur housekeeper, skema housekeeper, Hmm. bahasa dan keterampilan. Bahasa apa ini Bu? Bahasa Kantonis, Inggris, Mandarin saya bisa Mbak. Luar biasa. Hebat. Iya. Jadi ini Bu, kami mau nanya-nanya nih soal poin penting. Apa sih kenapa PMI, CPMI itu harus belajar bahasa di tujuan negara penempatan? Mungkin ke Bu Urifah sama Bu Irma dulu. Bu Irma? Ya, karena apa ya, negara Hong Kong ini kan negara asing bagi kita ya untuk CPMI. Jadi misalkan CPMI ke sana tanpa ada mengenal bahasa, otomatis untuk komunikasi kan susah. Jadi itu nanti akan menjadi apa namanya, Sarana komunikasi. ya susah untuk berkomunikasi. Intinya nanti menjadi apa namanya itu, apa ya Bu, Mbak, Apa nih Bu? saya mau ngomong apa gitu nggak bisa tersampaikan, otomatis kan adanya penganiayaan atau apa itu kan terjadi karena itu Oke. miscommunication itu. Jadi memang harus dipelajari sebisa mungkin, Oke. meskipun dalam bentuk dasar ya, Tuh, karena nggak mungkin langsung bisa tuh. untuk bahasa semuanya. Hmm. Kalau menurut Bu Urifah sendiri, Bu, pentingnya belajar bahasa negara tujuan penempatan ini apa Bu bagi calon PMI? Karena bahasa itu menunjukkan apa ya Mbak? Istilahnya kalau kita tidak mampu untuk berkomunikasi, maka salah suatu pekerjaan yang kita lakukan itu nanti akan sia-sia dan tidak sesuai dengan harapan majikan. Contohnya, guru mengambil piring, mereka mengambilnya yang lainnya. Bahkan bisa keliru cuci kamar mandi. Jadi bahasa sangatlah penting karena Hmm. bahasa merupakan istilahnya apa ya?
menyangkut segala aspek tentang pekerjaan juga. Itu. Jadi ini ya untuk mempermudah komunikasi Bu ya antara PMI sama majikan biar nggak salah paham Iya, gitu. betul. Nah, eh, ini nggak cuma belajar bahasa aja, tapi Pak Stefanus di sini untuk memberikan paparan soal apa sih pentingnya belajar soal materi pengembangan diri bagi CPMI. Apa nih Pak? Ya, jadi materi yang sesuai dengan uji kompetensi yang terbatas yang kemarin, materi tentang pengembangan diri, tentang kerja, tentang kerjasama dengan tim, apa hal itu sih kalau saya lihat itu sangat penting buat mereka karena tidak mudah untuk orang CPMI itu sampai bisa hanya itu sampai bisa goal gitu tuh sampai bisa bekerja ke luar negeri itu kan hambatannya tidak sedikit, banyak sekali hambatannya dari pihak keluarga, maka juga dari pihak hal-hal yang lain dari eksternal gitu ya. Tidak mudah juga sekarang dapat job dalam masa-masa COVID seperti sekarang. Jadi kalau kita tidak mengembangkan motivasi kerja mereka, pastinya nanti training yang kita lakukan, pelatihan yang kita lakukan selama ini di BLK pemerintah ini jadi sia-sia karena anaknya cuma lulus lihat aja ini nggak jadi terbang gitu karena motivasinya kan ya kita tahu sendirilah selama ini kan juga Taiwan juga masih ditutup gitu, ini juga Singapura juga masih belum buka, Hong Kong juga baru dibuka cuman kan belum ada untuk kalau motivasi kerja mereka tidak kita bangkitkan, tidak kita jelaskan secara detail gitu ya, maksudnya kondisi-kondisi kerja sekarang pastinya tidak akan bisa goal gitu sampai mereka bisa bekerja tidak hanya jadi CPMI gitu tapi benar-benar jadi PMI gitu. Rasa itu sih pentingnya materi-materi. Selain motivasi kerja, apalagi nih Pak? Kemarin selain motivasi kerja juga untuk mengembangkan kematangan emosi juga harus diberikan materi karena nanti di sana mereka kan juga tidak akan belum tentu mereka mendapatkan majikan yang maaf dalam gitu ya. Kadang-kadang ada majikan yang agak galak gitu. Dan yang mungkin lagi ada masalah, dia pulang ke rumah dia lagi ada trouble jadi agak istilahnya itu pulang ke rumah jadi jutek gitu ke anak-anaknya. Kalau mereka kita tidak bekali dengan hal-hal kayak tahu tentang hal nanti di situ kaget gitu. Karena kan beberapa juga kemarin yang ikut kan rata-rata non ya. Mereka hanya pernah kerja di Indonesia dan kerja jadi Indonesia jadi luar negeri berbeda kondisi. Baik, Bu Irma, materi apa aja Bu yang diajar calon PMI ini Bu? Saya rasa keseluruhan ya Mbak. Contohnya kayak ini tadi yang barusan dibilang Pak Stefanus? Ya Pak Stefanus, untuk melatih mental ya, mental kita yang tadinya ndak mungkin apa kayak cengeng kayak apa tuh terus kurang senyum dan apa gitu harus digembleng lagi. Terus kemudian untuk yang lain masalah kemudian cara membersihkan apa kamar mandi yang mungkin di sini cuma gitu aja tapi kalau di Hongkong bedanya kan jauh gitu loh. Yang harus selalu kering supaya kalau misalkan jaga anak ataupun nenek itu kan nggak mungkin bisa terjatuh karena kondisinya kan lantai tetap kering kayak gitu. Masak juga gitu, menu masakan bisa diajarkan yang sebanyak mungkin. Misalkan dia CPMI ini tidak bisa sepenuhnya bicara, setidaknya punya kelebihan dalam kebersihan itu bersih, terus kemudian dalam memasak itu juga pinter, terus attitude juga sopan santun, jujur, ramah, sopan kayak gini. Itu memang harus nomor satu kalau orang Cina memang. Betul. Ke Bu Rifa nih, Bu Rifa tadi kan bilang bisa mementori berbagai bahasa Bu ya, Kantonis, Inggris dan sebagainya, betul? Ya. Oke, itu paling susah diajarinnya untuk bahasa apa Bu? Yang paling banyak rintangannya nih? Ya itu rata-rata tergantung SDM-nya dari PMI-nya. Terkadang mereka kalau kena
orang yang nggak paham SDM-nya misalkan sekolah dasar ataupun dalam logatnya itu sesuai daerahnya. Misalnya kita tidak membedakan provinsi mana, tapi untuk bisa berucap terkadang thank you sir, thank you ma'am, dia bilangnya thank you lah, itu kan saya harus pendekatan gitu. Memang harus sabar dan telaten. Dan kita harus jeli mendidik satu persatu siswa itu seperti apa. Terkadang saya kumpulkan yang sudah agak lumayan bisa, ada yang belum bisa, itu saya privat sendiri. Jadi ibarat kayak kursus bahasa beneran Bu ya, ada level beginner, intermediate gitu. Ya, sambil kadang kita ngajari sambil kerja, sambil menata supply. Kita tidak henti-hentinya, memang SDM-nya sangat beda, bermacam-macam, variasi. Oke, ngobrol-ngobrol soal ini pengalaman nih, apa sih yang paling membekas, pengalaman yang paling membekas ketika menjadi instruktur bagi calon PMI? Mungkin dari Bu Rifa nyambung Bu. Pengalaman saya menjadi instruktur PMI yang paling membekas di dalam hati saya adalah bagaimanapun susahnya mengajari mereka, itu adalah suatu amanah buat saya. Dan saya harus bisa menjadikan yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu kepuasan dari instruktur. Tapi kalau kita hanya memilih mereka yang pintar, dan namanya kita tidak mendidik. Kepuasan saya apabila PMI yang kita didik itu dia mampu sesuai dengan amanah yang sudah diberikan, sesuai dengan skema yang sudah ada dan diharapkan oleh yang ada di luar negeri. Oke, jadi mendidik dari yang tidak bisa menjadi yang bisa Bu ya. Ya. Dan mereka sukses, itu yang membekas dalam hati saya. Kalau Pak Stefanus nih, pengalaman apa Pak yang membekas selama menjadi instruktur bagi CPMI? Yang angkatan kemarin ya, Betul. itu yang paling kan saya itu apa ya, kan impian mereka untuk waktu saya kan kita akhiri dengan masa-masa yang mengharukan gitu. Mereka juga buat saya secara pribadi, karena saya lihat betapa rata-rata kan pastinya kemarin yang berangkat kan ibu-ibu semua ya. Saya lihat betapa perjuangan seorang ibu demi keluarga itu luar biasa. Dan apa nih mereka Pak? memang layak sih dipanggil orang pahlawan gitu. Ada yang Bapak ingat nggak dari motivasi apa sih yang paling mengharukan dari CPMI itu selama sesinya Bapak? Rata-rata sih semuanya pasti tentang keluarga, tentang kepentingan mereka tentang keluarga. Ada beberapa yang dari mereka sekolahkan anaknya sampai ya pendidikannya sampai masih ada kemarin ada masih yang sangat muda gitu, dia ingin membuktikan diri bahwa dia bisa membahagiakan keluarganya, membahagiakan orang. Mengharukan Pak ya. Kalau ini Bu Irma dari Tulung Agung, apa Bu selama 20 tahun ya mengajar jadi instruktur calon PM itu apa pengalaman yang paling membekas bagi Ibu? Kalau menurut saya memang beda jauh dengan waktu saya mendidik di swasta. Di BLK ini saya kan lebih kudu sabar ya. Jadi yang tadinya saya seolah-olah seperti majikan yang memang tuntutan ya dari perusahaan, kalau di sini kan beda. Sini memang tuntutannya untuk anak itu dididik supaya bisa segala hal, cuman di sini saya lebih bisa sabar intinya, dan mereka menganggap saya juga teman. Saya juga menganggap CPMI juga sebagai saudara, teman, jadi kita belajarnya kan bisa apa? Lebih bisa mudah. santai, ya bisa santai tapi bisa gitu, lebih cepat. Saya lihat itu perkembangan pembelajarannya itu kalau di swasta kan mungkin karena tenggang waktunya yang lama, kalau di sini kan durasinya kan harus 2 bulan setengah ya, 600 jam pelajaran. Jadi
eh, ngoyo, saya memang kudu ngoyo di sini, lebih ngoyo daripada di swasta kalau menurut saya sih. Begitu. Jadi yang tadinya saya dulu galak, sekarang enggak. Maksudnya galak itu bukan galak apa ya, memang kita harus jadi pura-pura, harus bisa pura-pura menjadi majikan yang galak gimana, yang baik bagaimana gitu loh. Jadi supaya mereka itu enggak mengingat baiknya aja gitu loh. Karena majikan ada yang sabar, ada yang enggak. Jadi Iya. seperti itu. Jadi sekalian kayak role play jadi majikan, Bu ya? Ya, setiap hari yang saya praktekkan seperti itu. Di sini kan kebetulan ada 2 tempat untuk bahasa sama untuk training. Jadi perbedaan tempat itu yang saya jadikan mereka di tempat training saya adalah majikanmu, yang di kelas saya adalah instrukturmu kayak gitu loh. Jadi supaya biar bisa membedakan, bukan berarti kita mau dibedakan enggak, karena memang semuanya majikan kan memang harus seperti itu cara bersikap sama majikan gitu loh. Oke. Ini kan sesuai dengan amanah undang-undang nih. Undang-Undang 18 tahun 2017, peran pemerintah wajib melatih bagi calon PMI. Apa menurut pendapat Bapak Ibu nih terkait dengan amanat ini? Dari Bu Urifah dulu, singkat aja Bu. Singkat padat dari saya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya ini Undang-Undang 18 2017 sangat membantu CPMI untuk belajar lebih lagi, soalnya gratis. Dan ini mereka sangat senang sekali, Mbak. Dengan adanya ini terbantukan, bahkan mereka setelah adanya pelatihan di BLK, pemerintah mereka tidak mau pulang, mereka ingin terus berlatih terus. Betah Bu ya? Sama. Ya. Mau pulang. Berarti nyaman Bu. Berarti nyaman tuh Bu di Wonojati. Ya, tidak mau pulang mereka. Gratis. Kalau tidak dipaksa pulang, sampai kemarin saya ajak rekreasi bersama biar mereka tenang hatinya. Saking senengnya Mbak ini kalau gratis. Betul-betul terbantukan. Dan mereka yang kami berikan di sini, mereka bisa kerja di luar dan diterima setelah pelatihan, terima cari kerja sebagai PRT lokalan, dan majikannya kebanyakan orang Chinese. Kalau uji kompetensi. Oke. Nah, kalau menurut Pak Stefanus dan Bu Irma sendiri, apa peran pemerintah? Bagaimana pendapat Anda tentang peran pemerintah ini ketika melatih calon PMI? Ya. Kalau dari saya sih luar biasa ya, bagus banget kalau pemerintah emang mau diri. Itu di kuota Mbak, karena kita tahu CPMI kita kan ribuan gitu ya, setiap tahunnya aja kalau di Jember ribuan, sedangkan kemarin kita cuma didapatkan kuota cuma 20 orang gitu. Jadi teman-temannya banyak yang iri Mbak, banyak yang nggak dapet soal. Mungkin nanti hanya kuotanya saja mungkin yang harus ditambah. Tambah kuota. Itu saja sih. Tapi betul sih yang saya rasakan itu sih yang paling bagus, santai ya kalau di BLK pemerintah gitu, anak-anak jadi nggak tertekan, tidak seperti di BLK swasta. Di Tulungagung juga hal yang sama gitu Bu ya, santai gitu ya? Sama, iya sama Mbak. Pada harusnya kan harus pulang ya, biasanya kalau di swasta itu kan pasti pulang, pengen pulang aja bawaannya. Kalau di sini tuh enggak, Mem saya di sini aja nggak mau pulang. Katanya nyaman di sini. Bayangkan kenapa nggak ada apa, untuk masalah konsumsi juga lumayan kan, jadi mereka juga nggak mikir apapun, cuma harus belajar dan belajar, tapi mereka justru santai, juga menikmati gitu loh. Suruh pulang juga nggak pengen pulang, enggak. Kemarin juga sama, ngajak jalan-jalan, oke enggak apa-apa, jadi selalu saya turuti itu untuk apa ya, supaya mereka merasakan bahwa BLK pemerintah ini memang benar-benar membantu kita, sangat luar biasa. Masanya juga di kota itu tadi. Oke. Ini singkat aja Bu, apa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan tentang peran pemerintah, BLK pemerintah dalam melatih calon PMI? Yang perlu ditingkatkan ya, karena memang di sini terus terang saya kan masih pertama kali ya Mbak, masih baru ya, juga sudah selesai 1 gelombang ya ini.
ya ini aja terus dipromosikan aja untuk Pelatihan. BLK ini, pelatihan ini, karena kan memang benar-benar gratis. Saya pun di sini juga terus membantu untuk supaya dapat CPMI lagi. Berharap kita terus bisa kerjasama Oke, dengan CPMI-nya itu. Ya, oke. Buat ketiga instruktur nih, ada pesan-pesan khusus nggak bagi calon PMI di BLK Jember, Tulung Agung, sama Wonojati yang akan berangkat kerja ke luar negeri? Dari Bu Rifa dulu, Bu, singkat mungkin. Pesan saya untuk CPMI yang mau ke luar negeri, tingkatkan skill, knowledge, dan attitude kalian. Taati semua peraturan yang ada di luar negeri sana, taati semua peraturan yang ada di majikan kalian semuanya. Jangan lupa bawa nama bangsa dan negara kita, jaga nama baik NKRI juga. Selalu berusaha dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima Amin. kasih. Ya, Pak Stefanus, Pak, ada pesan khusus, Pak, untuk didikan CPM ini? Kalau pesan saya untuk tes masa-masa COVID ini tidak mudah, banyak persyaratan-persyaratan yang harus ada hambatan-hambatan yang jauh lebih besar daripada masa-masa yang lampau. Jangan patah semangat, terus kali membahagiakan keluarga CPMI. Baik. Bu Irma? iya Bu. Saya suruh ini untuk supaya punya planning ya, ke luar negeri itu bukan hanya untuk mencari uang, ya. Planningnya dulu apa, kalau memang tujuan untuk bikin rumah atau apa itu, kalau memang sudah ada tujuannya situ ya udah. Terus kemudian nanti di planning lagi, jangan sampai lupa sama keluarga, jangan lupa adat dan budaya, gitu aja. Oke. Karena tujuannya memang mencari uang untuk di masa tua mereka dan masa depannya anak-anaknya gitu, untuk memperbaiki perekonomian yang sekarang saat ini seperti ini susah didapat dimanapun. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk informasi atau paparan yang sangat berharga seputar pengalaman mendidik calon PMI yang ada di BLK pemerintah. Ada Bapak Stefanus dari BLK Jember, ada Bu Irma dari BLK Tulung Agung, dan ada Bu Rifa dari BLK Wonojati. Semoga pekerjaannya tetap lancar, Bu, di sana. Tidak ada kendala dalam mendidik calon PMI. Iya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa para pendengar Kanal Simpandu PMI di episode-episode selanjutnya. Iya, selamat siang. Selamat siang.